50 tahun ini tentu kita memelihara pikiran kita, ucapan dan perbuatan kita sesuai dengan kebutuhan saya. Karena itu penting buat saya, karena dihormati oleh mereka, disenangi oleh umat, dan dihormati itu karena itu tadi apabila saya melaksanakan 3 hal tadi. Itulah penting buat Bhikkhu Sangha seperti yang saya jalankan selama 50 tahun sampai sekarang. Ya, gitu. Jadi kalau kita mau nggak malas meditasi, ya tentu kita ada punya kesadaran ya bahwa bagaimana pentingnya meditasi. Karena meditasi adalah didikan moral tertinggi buat agama Buddha kan. Maka kita harus ada apa dulu, ada niat atau kemauan untuk bermeditasi. Kalau belum ya jangan dipaksa, karena dalam meditasi nanti tidak perlu memaksakan diri. Dengan kemauan pelan-pelan itu nanti ada kemauan akan bisa meditasi, walaupun hanya 3-5 menit atau 10 menit ya, itu sudah bisa kita menjadi orang meditator. Nah, kalau bermanfaat bagus untuk dirinya, untuk misalnya untuk ketenangan, untuk kebahagiaan, nah tentu dia walaupun malah bisa berubah menjadi rajin untuk meditasi. Nah, untuk para biku yang muda, junior semua, tentu pesan saya itu tadi, untuk berlatih untuk meditasi supaya bisa pikirannya bagaimana, kemudian bisa menunjukkan ucapan bagaimana, kemudian perbuatan itu bagaimana. Kalau itu sudah sesuai dengan pikiran yang benar, positif, dan bicara positif, akhirnya berbuat positif, akhirnya otomatis winaya, dhamma winaya bisa dipraktekkan dengan baik. Dan mereka bisa hidup dalam kebikuannya, bisa tahan lama sampai tua. Orang-orang yang berpengaruh buat saya, umat Buddha yang mau melaksanakan ajaran Sang Buddha sesuai dengan sila atau winaya buat orang duniawi atau orang awam atau berumah tangga, itu nanti bisa menambah perkembangan dan mempercepat perkembangan dari agama kan. Kenapa? Kalau tidak ada praktek yang merasa berpengaruh itu tadi, tentu aja mungkin ya tidak akan cepat itu perkembangan agama Buddha. Karena tergantung daripada pemimpinnya, yang umat tadi yang berpengaruh tadi, tentu bukan hanya sekedar materi, tapi tentu ada praktek dalam agama Buddhanya. Itu nanti yang berpengaruh buat kami, yang selama itu bisa mendampingi kami sampai saat ini. Nah, kalau yang paling membahagiakan pada saya, yaitu apabila di sana dalam tugas saya, kehidupan sehari-hari, apabila di situ tidak ada hal-hal yang kira-kira menyusahkan kami, dengan lancar dalam kita dalam pengabdian setiap dari awal sampai 50 tahun ini, itu yang paling membahagiakan buat kami. Terutama kesannya umat Buddha Indonesia itu dari nol sekarang sudah mempunyai semua. Nah, dari penjabatnya dari dirjen sampai menjabat yaitu penyelenggara penyuluh agama Buddha di daerah-daerah. Kemudian sarana tempat ibadah agama Buddha juga dari Sabang sampai Merauke sudah ada semuanya. Kemudian itu sarana, kemudian ajaran atau Tipitaka
sudah memiliki Tipitaka, sudah diterjemahkan banyak, itu semua sudah ada. Kemudian sekolah tinggi agama Buddha sudah ada di Sumatera maupun di Jawa, negeri maupun swasta. Maka itu boleh dikatakan sudah punya satu modal, ya kan? Kalau istilah Jawa itu tekan. Nah, untuk itu maka pesan saya, nah itu kita umat Buddha yang majemuk ini, pesan saya harap ditingkatkan, yaitu jangan teori saja tapi meneorikan saja, tetapi prakteknya itulah yang harus dijalankan umat Buddha, terutama rumah tangga mengetahui dari Tiksarana Pancasila. Jadi Wandana Tiksarana itu dipahami betul, diyakini pun dipraktekkan. Itu sudah hebat nanti agama Buddha Indonesia. Ini kan belum, belum semua kan. Itu. Tapi kalau asal menjabarkan, wah bukan main itu umat Buddha Indonesia teori itu, ya kan? Hebat-hebat ya. Buku-bukunya sudah bagaimana yang dicetak-cetak ya, baik pun Tipitaka maupun yang diwujudkan oleh umat Buddha seluruh Indonesia, kelompok-kelompok itu kan begitu. Itulah pesan saya, supaya ingatlah ini harus ditingkatkan demi agama Buddha Indonesia ke depan. Ajaran Sang Buddha tidak pernah dalam perkembangannya tidak pernah meneteskan darah setetes pun.